kimia, yang pertama kali kita harus tahu adalah apa yang dimaksud dengan kesetimbangan. Jadi kesetimbangan ini masih ada hubungannya dengan kecepatan reaksi, di mana pada saat terjadi kesetimbangan, satu, reaksinya itu harus reversible. Reversible itu berarti maksudnya reaksi itu bisa berubah ke kanan maupun ke kiri. Jadi kalau misalkan kita punya satu reaksi ya seperti ini, A plus B hasilnya C plus D, A plus B itu bisa berubah menjadi C plus D, maupun kalau kita punya C plus D dengan kondisi tertentu itu dia bisa berubah menjadi A plus B kembali. Jadi ada dua arah. Ini reaksinya itu namanya adalah reaksi bolak-balik. Enggak semua reaksi kimia itu bisa bolak-balik seperti ini. Jadi hanya reaksi kimia tertentu. Demikian juga pada saat pas kita belajar tentang termokimia, yaitu adalah bagian daripada kimia, reaksi kimia yang dia itu bisa menghasilkan kalor. Enggak semuanya ada reaksi kimia yang bisa menghasilkan kalor. Ini juga enggak semuanya reaksi itu bisa bolak-balik. Reaksi yang bisa bolak-balik itu cenderungnya adalah gas atau liquid, aki. Larutan maksudnya, bukan liquid. Nah, pada saat kita ingin mengerti tentang kondisi kesetimbangan, itu ada hubungannya dengan kecepatan reaksi. Misalnya kecepatan untuk terbentuknya C dan D itu adalah V1, kecepatan untuk pembentukan A dan B kembali itu adalah V2. Kecepatan V1 dan V2 itu harus sama pada saat dia itu terjadi kesetimbangan. Jadi V1 sama dengan V2, itu syarat kedua. Syarat pertama dia harus reversible. Syarat yang kedua, kecepatan reaksi untuk terbentuknya C dan D itu sama dengan kecepatan reaksi untuk terbentuknya A dan B kembali. Itu baru dikatakan bahwa dia kondisinya itu setimbang. Pada saat kita berbicara tentang kondisi yang sudah setimbang, kita punya dua konstanta, yaitu adalah Kc dan Kp. Kc itu adalah konstanta kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Konstanta kesetimbangan saya singkat berdasarkan konsentrasi, sementara kalau Kp itu berdasarkan tekanan. Jadi rumusnya sebenarnya hampir sama, tetapi yang satu itu menggunakan tekanan, yang satu menggunakan konsentrasi, dan mereka itu ada rumus penghubungnya. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana delta N itu adalah selisih antara koefisien kanan dengan koefisien kiri. Nanti kita lihat satu-satu ya. Pada saat kita punya reaksi yang dia itu fasenya lengkap, gas, aki, liquid, dan solid, maka kita hanya melihat senyawa-senyawa yang dia itu bentuknya gas saja. Kalau kita punya satu reaksi yang mengandung aki, liquid, sama solid, yang aki doang yang dilihat, liquid sama solidnya nggak dilihat, kita nggak mungkin punya reaksi kesetimbangan yang hanya ada liquid sama solid. Nggak ada yang seperti itu. Jadi cuma ada yang kedua, yang pertama aja. Nah, sekarang kita lihat reaksi. Kalau kita punya reaksi seperti ini, yang kita harus lakukan adalah koefisiennya harus disetarain dan kita arahkan dia ke bilangan bulat. Jangan ke pecahan. Berarti di sini hasilnya adalah ini dikali sama 3, ini berarti dikali sama 2, N-nya di sini koefisiennya 1. Maka kalau misalkan dia itu fasenya itu adalah gas semua, ini kurang, ini gas, maka kalau misalkan kita mau menuliskan rumus Kc, cara nulis adalah konsentrasi yang di sebelah kanan, jadi maksudnya NH3, kan fasenya semuanya gas, berarti semuanya dihitung, jangan lupa dipangkatin 2 dari koefisiennya. Jadi yang kanan dipangkatin koefisien, terus kemudian yang kiri juga kotak, itu artinya konsentrasi ya, konsentrasi nitrogen, ini konsentrasi hidrogen pangkat 3. Kalau kita mau menuliskan rumus Kp, kita nggak boleh nulis PNH3 pakai kurung kotak, karena pengertian kurung kotak di kimia itu adalah konsentrasi. Jadi kita mau nuliskan pakai kurung biasa boleh, atau nggak usah dipakai kurung juga boleh. Jadi dia sama, yang sebelah kanan dibagi dengan yang sebelah kiri, ini pangkat 1, yang ini pangkat 3. Jadi nulisnya agak di bawah ya, PN2, N2-nya di bawah. Jangan nulis PN2-nya sejajar sama dia, karena P ini maksudnya adalah tekanan, ini adalah indeks, ini adalah punya nitrogennya. Jadi nulisnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia itu ada solid sama gas di sini, berarti yang ini nggak dihitung. Jadi pada saat kita mau mencari rumusnya Kc, kita hanya tergantung daripada konsentrasi CO2 aja, pangkat 1. Ini udah setara semua ya koefisiennya. Jadi koefisiennya dulu yang dilihat. Pada saat kita ngitung Kp, berarti dia tergantung daripada tekanan dari CO2. Kemudian coba kita lihat contoh soal.
pada saat kita ngerjain kesetimbangan kimia, sama kayak seperti kita ngerjain laju reaksi, berarti kita harus ngerjain pakai mula-mula reaksi sisa. Pada saat kita punya reaksi yang seperti ini, 2SO2 gas ditambah sama O2 gas, terus kemudian reaksinya itu bolak-balik, kita bisa tulisin tanda seperti itu atau langsung kayak gitu. Garisnya satu, panahnya langsung double. 2SO3, fasenya di sini sangat penting. Jadi kalau bisa ditulis saja di setiap kali kita ngerjain soal. Dalam ruang yang bervolume 5 liter, jangan lupa ditulis, kalau nggak dikasih tahu volumenya biasanya dianggap 1 liter. Direaksikan 1,2 mol, berarti artinya itu adalah mol pada saat mula-mula, 1 mol pada saat mula-mula untuk oksigen. Kesetimbangan tercapai. Kalau semula itu kan biasanya kita pakai M itu untuk mula-mula, R untuk reaksi, S itu biasanya kan sisa. Nah, sekarang itu kita namakan dia sebagai kondisi setimbang. Kesetimbangan tercapai pada saat dalam ruang terdapat sekian SO3. Jadi sebenarnya yang kita masukkan di sini 0,8 mol. Perhitungannya harus pakai mol ya. Harga tetapan kesetimbangan reaksi. Jadi di sini kita mau nyari tahu Kc, berarti kita membutuhkan senyawa yang di sebelah kanan dibagi sama konsentrasi SO2 dipangkatin 2, terus kemudian oksigen dipangkatin 1, dan kita harus masukin angka-angka yang di sisa atau setimbang. Ya, diisiin aja. Ini di sini 0,8, berarti di yang berikutnya adalah ini pakai perbandingan koefisien ya, berarti di sini 0,4, berarti kita bisa isi ini, kita bisa isi ini 0,4. Ya udah, angka-angkanya di sini tinggal dimasukin semua, tapi jangan lupa dibagi sama volume ya. Konsentrasi SO3-nya adalah 0,8 dibagi sama volume 5 liter dibagi sama SO2-nya itu adalah 0,4 dibagi sama 5 liter pangkat 2, jangan lupa. Kemudian oksigennya 0,6 dibagi 5. Ya, yang bisa dicoret-coret ya main coret aja. Di sini berarti kita tinggal tulis 0,8, 0,8, 5-nya pindah ke atas, terus kemudian di sini kita punya 0,4, 0,4, karena kalau misalkan kita ngitung kayak gini dia akan lebih cepat sebenarnya. Ini sama ini tinggal coret, berarti di sini kita punya 2, 0,6 ini berarti di sini 4 kali 5 untuk yang atas 20, yang bawah 6 per 10 atau 3 per 5. Ini tinggal pindah ke atas, berarti kita punya 100 dibagi 3. Itu Kc-nya. Kemudian contoh berikutnya, di sini kita sudah tahu Kc-nya. Kc-nya itu nilainya adalah 12,3. Sementara tujuannya mencari tahu Kp, dan di situ diketahui suhu 127 derajat Celcius. Kita tinggal ubah 127 ditambah sama 273, berarti hasilnya adalah 400 Kelvin. Nah, kita tinggal substitusi aja. Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N. Delta N-nya itu adalah selisih antara koefisien kanan, koefisien daripada yang sebelah kanan dikurangi koefisien daripada yang sebelah kiri. Tapi sama kayak tadi ya, yang kalau misalkan kita punya gas, liquid, aki sama solid, berarti yang dilihat gas saja. Kalau kita punya liquid, aki sama solid, berarti yang dilihat cuma aki aja. Koefisien yang sebelah kanan ada NH4Cl, koefisiennya 1. Koefisien yang sebelah kiri ada NH3 sama HCl, berarti 1 tambah 1. Delta N-nya berarti minus 1. Kc-nya kita tahu nilainya adalah 12,3. R itu adalah tetapan gas 0,082, T-nya 400, pangkat min 1, berarti artinya dia maunya dibagi 0,082 dikali sama 400. Ya, tinggal dihitung berapa nilainya. Kemudian contoh berikutnya, di sini kita punya kalsium karbonat. Jangan lupa di situ ada solidnya ya, CaCO3. Di sini solid, hasilnya reaksinya bolak-balik, CaO dalam kondisi solid ditambah sama CO2 dalam kondisi gas. Volumenya tahu 8,2 liter. Terus kemudian infonya kita tulisin 75 gram CaCO3. Kalau misalkan kita bagi dengan MR, nanti MR-nya adalah 100, berarti kita akan mendapatkan 0,75 mol. Dia ngomong sebagian terurai menurut persamaan ini. Kesetimbangan tercapai pada saat 40% dari CaCO3 terurai. Berarti maksudnya di sini kita tinggal tulisin 40 per 100 dikali sama 3 per 4, 0,75. Berarti di sini 2 per 5 dikali sama 3 per 4. Hasilnya berapa nih? Ini tinggal coret sama ini. Berarti 3 per 10. Berarti adalah 0,3. Berarti di sini kita bisa isi 0,45 mol. Koefisien 1 nilainya 0,3. Berarti di sini juga 0,3. Terus kemudian koefisien 1 di sini berarti ini 0,3. Tinggal isi 0,3. Tujuan soal mencari tahu Kp pada saat suhu tersebut. Berarti Kp di sini itu karena kita nggak tahu Kc-nya berapa, berarti kan kita ngitungnya kan cuma dari tekanan CO2.
Nah, tekanan CO2 ini hanya satu-satunya dia yang bentuknya gas. Berarti sebenarnya ini itu kita bisa pakai untuk mencari tekanan dengan menggunakan tekanan PV/nRT. P-nya kita nggak tahu, volumenya kita tahu 8,2, molnya kita tahu. Kalau gasnya itu mereka bertiga misalnya nih, ini sama 0,3 ini, berarti molnya di sini tuh ditambah karena molnya di sini adalah mol untuk semua gas, dan dengan demikian tekanannya berarti tekanan semua gas. R-nya kita tahu 0,082, T-nya kita tahu 927 ditambah sama 273, nilainya berapa? P-nya ketemu dalam satuan atmosfer, yaitu Kp-nya juga nilainya sama. Kemudian contoh berikutnya, contoh 4, di sini diketahui ada Kc segitu. Kita tulis dulu ya reaksinya. CaCO3 solid, ini adalah reaksi bolak-balik CaO solid ditambah sama CO2. Terus kemudian kita isiin mula-mula reaksi sisanya. Volumenya diketahui 8 liter. 400 gram CaCO3 padat. Berarti di sini kita tahu molnya adalah 4 mol karena MR-nya 100. Tujuannya mau nyari susunan gas pada susunan zat-zat dalam keadaan setimbang. Jadi dia mau nyari tahu sebenarnya ini tuh ada berapa mol, ini tuh berapa mol, terus kemudian CO2-nya juga berapa mol, dengan diketahui nilai Kc. Kc-nya adalah 0,0125, berarti kalau kita tulis itu 125 dibagi dengan 10.000. 125 dibagi sama 1000 itu 1/8, berarti ini 1/80. Kalau dia nggak ngasih tahu, berarti kita bisa isiin sesuai dengan koefisiennya dia. Koefisien 1 kita isiin X mol, koefisien 1 di sini X mol, koefisien 1 di sini X mol. Jadi di sini karena kita juga nggak dikasih tahu sisanya, jadi kita harus misalin dari angka-angka yang dibereaksi. Berarti di sini adalah 4 kurangi X, yang di sebelah kanan itu X, yang ini X, berarti kita bisa isi. Kc yang 1/80 itu adalah konsentrasi, tujuannya mau nyari tahu apa? Tujuannya mau nyari tahu Kc. Berarti di sini cuma dari CO2 aja ya, nggak usah dicari yang ini. Pangkat 1, konsentrasi CO2 itu adalah X dibagi sama 8 karena volumenya 8. Ya, X-nya ketemu. Ini tinggal dicoret, berarti X-nya adalah 0,1 mol. X-nya 0,1, berarti kita tahu bahwa CaCO3-nya itu 3,9 mol, ini 0,1 mol, ini juga 0,1 mol. Kita tinggal tulis. Maksudnya cara nulisnya gini. CaCO3 sama dengan sekian mol, terus kemudian CaO sama dengan sekian mol pada saat setimbang, CO2 sama dengan sekian mol pada saat setimbang. Jadi gitu caranya nulis. Kemudian contoh berikutnya, kita punya disosiasi daripada NH4Cl. Jadi kalau disosiasi itu reaksinya adalah reaksi penguraian. Kalau reaksi penguraian itu berarti senyawa yang di sebelah kiri itu cuma satu. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, B tambah C, atau mungkin bisa seperti ini, B tambah C tambah D. Pokoknya yang di sebelah kiri itu cuma ada satu kalau reaksi penguraian atau reaksi disosiasi. Nah, sekarang kita tulisin persamaannya. NH4Cl dalam hal ini bentuknya gas, ini ada reaksi bolak-balik, koefisiennya udah setara ya, ditambah sama HCl, gas juga. Volumenya dikasih tahu 5 liter, tetap ditulis ya karena biasanya lupa dengan dibaginya. Mula-mulanya diketahui NH4Cl-nya adalah 1,2 mol berdisosiasi sebagian. Setelah kesetimbangan tercapai, dalam ruang terdapat 0,48 mol NH3. Berarti di sini kita tinggal tulis 0,48, dia nggak ngasih tahu apa-apa, ya berarti kita tinggal tulis 0,48 pakai perbandingan koefisiennya. Di sini berarti 0,48, ini juga sama, ini 0,48. Nah, sekarang kita kurangi 1,20 0,48, kalau kita kurangi berarti 0,72 mol. Kita mau nyari tahu derajat disosiasi. Derajat disosiasi adalah derajat penguraian sebenarnya. Jadi kalau kita mau nyari tahu alfa, alfa itu simbol untuk derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu cara mencarinya itu adalah mol daripada bereaksi, mol daripada reaksi untuk yang sebelah kiri, karena disosiasi itu pasti untuk senyawa yang reaktan, dibagi sama mol mula-mula. Jadi nggak terlalu susah. Kadang ada yang mau ngasih dikali 100% atau enggak, ya terserah, sama aja.
0,48 dibagi sama 1,2 dikali sama 100%, berarti derajat disosiasinya ketemu. Dan derajat disosiasi nilainya ya antara 0 sampai 100%. Kemudian mau nyari K. K itu maksudnya adalah KC. Kalau kita mau nyari tahu KC ya berarti tinggal konsentrasi daripada yang sebelah kanan, NH3-nya ini tinggal dibagi sama volume, jangan lupa. Terus kemudian di sini ada HCl, konsentrasinya dipangkatin 1 karena koefisiennya 1 dibagi NH4Cl. Nah, kemudian tinggal disubstitusi semua. NH4Cl-nya 0,48, jangan lupa dibagi volume, ini adalah 0,48 juga, dibagi dengan NH4Cl-nya adalah 0,72 dibagi sama 5 ya. Kalau beberapa bisa disederhanain dulu. Jadi ngitung KC-nya nggak terlalu susah. Nah, sekarang kalau kita mau ngitung KP itu tergantung dari apa yang diketahui di soal. Kalau misalkan dia ngasih tahu suhu kayak seperti ini, ya berarti cara nyari KP-nya nggak terlalu susah dong. KP sama dengan KC kali R kali T pangkat delta N. Jangan lupa T-nya itu diubah ke Kelvin, 177 tambah 273. Terus kemudian delta N-nya itu adalah koefisien yang kanan. Dalam hal ini 2 dikurangi yang kiri. Yang koefisien kanan kan ada 1 tambah 1, koefisien yang sebelah kiri 1. Jadi delta N-nya 1, tinggal disubstitusi ke sini kita bisa ketemu KP-nya berapa. Nah, ini juga sama. Berarti latihan contoh soalnya udah cukup ya. Sekarang tinggal latihan.